Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nur Maharina dari 10 MPLB 2, nomor absen 31, ingin menjelaskan tentang aplikasi SAP. SAPSE adalah sebuah perusahaan perangkat lunak multinasional asal Jerman yang berkantor pusat di Walldorf, Baden-Württemberg. Perusahaan ini terutama mengembangkan perangkat lunak perusahaan untuk mengelola operasional perusahaan dan hubungan perusahaan dengan kliennya. Perusahaan ini terutama merupakan perusahaan perangkat lunak dengan pendapatan terbesar di luar Amerika dan merupakan perusahaan perangkat lunak publik terbesar ketiga di dunia. SAP singkatan dari System Application and Product in Data Processing. Tidak sekedar sebuah aplikasi, melainkan alat canggih yang menyediakan keuntungan tak terhingga bagi perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis mereka. Dengan kemampuannya yang luar biasa, SAP menjadi pusat kendali bisnis yang tak tergantikan, menghadirkan efisiensi dan produktivitas yang tak tertandingi. SAP adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh perusahaan besar di Indonesia. Ini membuat kemampuan SAP adalah bagian penting bagi orang IT. Jenis software SAP. Software SAP memiliki berbagai jenis, di antaranya 1. SAP Business Suite atau R3. SAP R3 ini merupakan produk utama dan pertama dari SAP. Sistem aplikasi SAP Business Suite dirancang dengan program yang disesuaikan dengan keinginan calon pengguna serta menggunakan bahasa pemrograman ABAP. SAP ini dapat membantu small business dengan biaya yang rendah dan waktu yang relatif singkat. 2. SAP All-in-One atau A1, SAP IS. SAP All-in-One merupakan turunan dari SAP R3. Sama seperti sebelumnya, SAP ini disesuaikan dengan calon pengguna dengan bahasa pemrograman ABAP. SAP ini juga memiliki rangka best practice yang diperuntukkan untuk bisnis skala menengah hingga besar. 3. SAP Business One atau B1. SAP B1 merupakan produk paling ekonomis dari SAP. Modul dari SAP ini dapat digunakan untuk semua jenis perusahaan. Keunggulan SAP Business One ini memiliki add-on modul, waktu implementasi rentang 3-6 bulan, serta dapat digunakan perusahaan skala kecil dan menengah. 4. SAP S/4 HANA. SAP S/4 HANA merupakan sistem ERP dengan HANA sebagai database yang menjalankannya. SAP ini secara khusus diperuntukkan untuk memori HANA, sehingga tidak dapat dijalankan di database lain. Rilis di tahun 2015 sebagai penerus SAP Business Suite. SAP HANA digunakan untuk memecahkan masalah lebih kompleks dan mengelola data dengan jumlah lebih besar dan tersedia secara cloud. Contoh perusahaan menggunakan SAP di Indonesia. Penggunaan SAP berkembang sangat pesat di Indonesia. SAP pertama kali digunakan oleh PT Krakatau Steel tahun 1990-an. PT Astra International dan perusahaan multinasional lainnya. Penerapan SAP dalam suatu perusahaan. Aplikasi SAP menjadi pengelolaan data yang diminati dan dibutuhkan oleh perusahaan. SAP banyak digunakan oleh perusahaan maupun instansi pemerintah sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Selain itu, penerapan modul SAP diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kecepatan dan konsisten bisnis berjalan dengan baik. Dengan menggunakan SAP, Anda dapat monitoring berbagai divisi di perusahaan. SAP ini dapat meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan Anda. Cara menggunakan SAP. Penggunaan program SAP disesuaikan untuk tingkatan yang berbeda.
Umumnya, perusahaan akan menggunakan jasa konsultan SAP atau ahli IT untuk menggunakan program SAP melalui GUI, Graphical User Interface. GUI menyajikan program SAP untuk user dapat memasukkan data serta membaca informasi dalam database perusahaan. Memang perlu adanya pelatihan terlebih dahulu untuk menggunakan SAP dengan benar. Penggunaan SAP bukan hanya tentang pencatatan transaksi, melainkan juga tentang menciptakan fondasi yang solid untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Dengan fitur-fitur seperti monitoring divisi, perusahaan dapat merespon perubahan pasar dengan cepat dan meningkatkan laju pertumbuhan mereka. Navigasi di dunia aplikasi SAP. Penggunaan SAP memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Perusahaan sering mengandalkan konsultan atau ahli IT untuk memandu mereka melalui penggunaan aplikasi ini melalui antarmuka grafis intuitif. Pelatihan yang baik penting untuk memastikan bahwa aplikasi ini dimanfaatkan secara efektif. Pada awalnya, sistem SAP hanya mampu menangani urusan perusahaan saja. Namun, sering dengan perkembangan yang didapatkan SAP, saat ini sudah mampu menangani banyak tugas seperti mengontrol, penjualan, produksi, manajemen persediaan, hingga manajemen SDM. Tentu semuanya berkat modul yang terus ditingkatkan dan saling reintegrasi sehingga SAP dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Sedangkan untuk modul-modul yang reintegrasi dalam sistem SAP sendiri adalah sebagai berikut. 1. Sales and Distribution. Modul yang pertama ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam aktivitas yang menyangkut urusan penjualan dan distribusi. Fungsi yang dicangkup antara lain adalah prospek dan customer management, sales order management, configuration management, distribution, export control, shipping and transportation management, dan billing, invoicing, and rebate processing. 2. Material management. Modul ini bertugas untuk memaksimalkan proses pembelian dan juga pengelolaan inventaris perusahaan. 3. Production Planning. Modul ini bertugas untuk mengawasi kegiatan rencana produksi perusahaan. 4. Quality Management. Dalam rantai logistik, modul ini membantu melakukan pengecekan terhadap kualitas barang hasil produksi. 5. Plant Maintenance. Human Resources berfungsi mengintegrasikan semua aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan pegawai seperti aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, hingga pembayaran gaji setiap bulannya. 6. Financial Accounting. Modul ini mengcover semua urusan treasury dan keuangan perusahaan. Semua data keluar masuk keuangan akan dilaporkan secara langsung dan otomatis sehingga kegiatan monitoring menjadi lebih mudah. Masih ada beberapa modul lain seperti controlling, assignment management, hingga project system yang semuanya sudah reintegrasi. Manfaat SAP, ada 3 manfaat dasar yang bisa diperoleh dengan menerapkan SAP sebagai sistem manajemen perusahaan, yaitu meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan karena dengan SAP, respon terhadap perubahan pasar bisa dengan cepat diketahui. Hal tersebut sangat penting mengingat setiap keputusan penting membutuhkan data yang akurat sebagai pedomannya, meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Sistem SAP dapat memantau apakah SAP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Selain itu, SAP dapat mengurangi kesalahan produksi dikarenakan human error dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar. SAP mampu menyajikan informasi secara real-time sehingga keakuratannya tidak diragukan lagi. Di samping itu, SAP juga menyediakan alat analisis yang bisa digunakan untuk membaca data yang didapatkan tersebut.
Navigasi di dunia aplikasi SAP. Penggunaan SAP memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Perusahaan sering mengandalkan konsultan atau ahli IT untuk memandu mereka melalui penggunaan aplikasi ini. Melalui antarmuka grafis yang intuitif, pelatihan yang baik penting untuk memastikan bahwa aplikasi ini dimanfaatkan secara efektif. Keunggulan SAP dalam ekosistem ERP. SAP dengan komponen utamanya mencakup modul keuangan, logistik, dan sumber daya manusia, menjelma menjadi pusat kendali yang kokoh bagi perusahaan dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem lain secara mulus. SAP menonjol dalam kerumitan lingkungan bisnis modern. Ini tidak hanya memfasilitasi pelacakan transaksi, tetapi juga memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.